can't stay. Halo, selamat siang Sobat Genpi, apa kabar? Dimanapun berada, saya Barisa kali ini balik lagi di podcastnya Genpi.co. Nah, tapi kita nggak lagi ada di studio, kita ada di Gedung Kemenpora. Nah, tamunya juga luar biasa nih. Selamat siang Pak Maifrizon, apa kabar Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Nah, Selamat siang, Mbak. Oke, jadi Pak Maifrizon ini adalah Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Rekreasi Kementerian Pemuda dan Olahraga. Atau biasa yang kita dengar adalah olahraga dan rekreasi gitu ya Pak ya? Betul, Mbak. Oke Pak, kalau misalkan kegiatannya akhir-akhir ini Pak, kan pandemi, Kementerian Pemuda dan Olahraga kayak gimana nih Pak? Kita memang harus olahraga kan Pak, apalagi di tengah pandemi gitu. Ya, Kegiatan. betul Mbak Berarti. Tapi pertama sekali saya ingin menyapa pemirsa dulu, yaitu dengan salam olahraga. Ya, artinya suatu salam yang harus kita berikan kepada masyarakat supaya masyarakat kita tetap semangat melaksanakan aktivitas. Kurang lebih 8 bulan ya. Iya. Kita di era pandemi. Artinya COVID-19 belum berlalu. Nah, untuk menjawab tantangan-tantangan itu, Kemenpora menyiapkan beberapa langkah terkait beberapa kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan dan sudah kita lakukan di era pandemi. Nah, khususnya di Deputi Pembudayaan dan tepatnya di olahraga rekreasi, kita mencoba membuat kegiatan-kegiatan dalam rangka kita memberikan edukasi kepada pelaku-pelaku olahraga, kepada masyarakat banyak. Silakan berolahraga di era pandemi, tetapi dengan catatan kita tidak pernah melalaikan dengan protokol kesehatan. Jadi kuncinya yaitu adalah protokol kesehatan harus menjadi skala prioritas kita. Nah, kita menyadari memang begitu lama aktivitas masyarakat terhenti, sehingga masyarakat dulu di awal-awal agak sedikit worry melaksanakan aktivitas. Banget Pak, ini banget di mana-mana curhatan segala macam ya Pak ya, itu benar. ngeluh atau mereka bingung juga Pak karena nah, dalam rangka itulah kita mencoba di awal-awal pandemi dulu kita membuat namanya suatu lomba senam sah. Sah itu adalah stay at home. Jadi alhamdulillah begitu antusias masyarakat untuk melaksanakan senam sah, senam stay at home ini. Nah, mereka laksanakan senam ini di rumah. Jadi kita menilainya secara virtual melalui media sosial, melalui Facebook, melalui Instagram dan lain-lainnya. Alhamdulillah responnya gimana? Wah, luar biasa. Kitanya tadi tidak menyangka akan bisa seperti itu, tapi antusias dan keinginan masyarakat berolahraga di era pandemi ini luar biasa. Karena memang alhamdulillah kita nggak bisa pungkiri teman-teman kita yang masih setia berolahraga dan melaksanakan kegiatan olahraga, mereka masih bisa bertahan dan eksis di zaman pandemi ini. Karena mungkin karena imun mereka itu kuat, gitu, karena berolahraga. Gitu, Mbak. Tapi yang paling penting adalah semangatnya sih Pak, kadang-kadang. Karena kan olahraga sebentar, atau enggak, di rumah doang bisa apa sih, misalkan kayak gitu kan. Tapi ternyata banyak metode yang bisa dilakukan di rumah ya Pak ya, di sah itu ya. Ya betul, karena memang hari ini olahraga belum menjadi gaya hidup masyarakat kita. Meskipun di media sosial udah banyak banget, itu masih belum mencukupkan. Masih belum jadi gaya hidup. Kita berharap ke depan olahraga ini memang menjadi suatu pilihan gaya hidup masyarakat. Artinya masyarakat kalau nggak berolahraga ada sesuatu yang hilang begitu. Karena itu kita bisa lihat dari rata-rata aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat kita untuk berjalan saja misalnya. Kalau di negara-negara maju, masyarakatnya sudah berjalan dengan langkah 7.000 per hari, 7 langkah per hari. Sementara bangsa kita masih di angka 3.000 sampai 3.500. Berarti itu memang itu 7.000 itu berarti rata-rata negara lain ya Pak ya? Rata-rata negara lain. Berarti udah masih jauh banget ya Pak untuk mau mengejar itu. Nah, itu dia. Nah, jadi kita harus mencari beberapa solusi sehingga memang nanti kita berharap masyarakat ini bisa menjadikan olahraga sebagai gaya hidup.
Kita lihat di beberapa negara berkembang bagaimana masyarakatnya bisa melakukan hal seperti itu. Contohnya Korea Selatan, gitu Oh, ya, iya. yang tingkat kebugaran masyarakatnya sangat baik. Artinya langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah mereka terkait dengan penyediaan ruang publik tempat masyarakat berolahraga Iya. itu adalah hal yang memang tidak bisa kita tawar juga. Nah, contohnya kemarin waktu pandemi sekian bulan terus dibuka fasilitas untuk Iya. masyarakat berolahraga, kita udah bisa seperti itu goes, Iya, sepeda santai itu jalan terus masyarakat akan membludak. Nah, Iya, iya, artinya iya. keinginan masyarakat itu sebetulnya luar biasa untuk berolahraga. Tinggal lagi memang bagaimana kita mengarahkan masyarakat ya untuk melakukan olahraga tetapi dengan catatan kembali prokes itu memang harus menjadi Yang awal utama masyarakat. ya, Pak. Nah, dalam beberapa bulan yang lalu Bapak Menteri kita, Bapak Zainuddin Amali membuat suatu surat edaran tentang kembali mengaktifkan Jumat Krida di setiap kementerian dan lembaga dan kantor-kantor gitu. Dan alhamdulillah Kemenpora sebagai leading sector untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Seperti tadi pagi kita bisa lihat alhamdulillah masyarakat melaksanakan olahraga aerobik di depan kantor. Tetapi Tapi itu masyarakat bukan pegawai sini Pak, ya, luar. pegawai dan masyarakat gitu. Masyarakat yang luar juga boleh Boleh. bergabung. Nah, Oke. setiap Jumat. Tapi kita wanti-wanti. Nah, mereka harus patuh terhadap apa yang Protokol kesehatan protokol tadi. kesehatan. Nah, ya di awal sih memang kita agak sedikit bagaimana ya, agak sedikit keras menegur masyarakat. Karena memang ya jujur kadang-kadang Susah-susah budaya gampang masyarakat juga. kalau udah bertemu dengan teman-temannya Iya. itu lumayan tuh mau selfie ya, Nah, mau bener. bagaimana. Padahal kan ini akan sedikit berbahaya apalagi mereka tidak memakai masker. Nah, bener. untuk itu ya sering-sering kita bicara masyarakat tolong maskernya dipasang, jaraknya diatur. Ya mudah-mudahan kita libatkan juga security untuk menegur Untuk ya ngatur juga iya, ya Pak. mengatur masyarakat tadi yang memang mencoba untuk lalai dari protokol kesehatan gitu. Nah, iya tapi ini memang tadi dikatakan 3.000 langkah segala macam Iya. itu. Tapi memang akhir-akhir ini kan apalagi pandemi ya Pak, beli sepeda di mana-mana segala macam dan begitu Gelora Bung Karno dibuka, stadion GBK dibuka juga ramai lagi nih kayak gitu. Dan itu juga memang menunjukkan memang sebenarnya sudah cukup banyak begitu ya Pak. Maksudnya apa keinginan masyarakat untuk olahraga, untuk sadarnya dulu gitu loh Pak. Ya, jadi informasi yang kami terima untuk penjualan sepeda itu bukan 100% lagi peningkatannya, udah 1000%. Wah. Luar biasa. Jadi alhamdulillah juga ada produk-produk anak dalam negeri Yang sepeda-sepeda ikut, bersaing jadi, terkait dengan sport industri. Alhamdulillah mereka di era pandemi mendapat berkah yang lain. Gitu. Tapi sebetulnya keinginan masyarakat yang begitu kuat untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas tadi memang kita harus wanti-wanti memang mengingatkan masyarakat untuk jangan lalai. Tapi karena memang sampai hari ini ya vaksinnya walaupun sudah ada tetapi tetap kesadaran kita tetap harus yang utama gitu iya, ya Pak ya. betul. Nah, kalau misalkan bicara soal bisa nih sambil olahraga kita sambil rekreasi segala macam. Nah, Iya. itu di Indonesia semenggiurkan apa sih Pak Sudahan atau memang belum mencapai ke sana atau bagaimana Pak? Nah, progresnya? ini dia sebetulnya ini menjadi tantangan kita yang Iya. sangat besar. Gitu. Bagaimana memang olahraga rekreasi bisa kita jadikan sebagai sport tourismnya. Karena di negara-negara maju sport tourism sekarang memegang peranan yang penting. Artinya kalau untuk devisa hari ini kita mendapatkan 2% saja. Tapi kalau dari pariwisata itu kita sudah mendapatkan devisanya di angka 5,sekian%. Gitu. Jadi artinya peluang-peluang ini harus kita tangkap. Kemarin sebulan yang lalu kita bersama Menteri kebetulan melihat daerah yang selama ini potensi sport tourismnya sangat luar biasa, yaitu di Kepulauan Riau, tepatnya di Pulau Bintan di Lagoy. Iya. Jadi itu betul seperti kota mati betul. Iya, tapi pandemi seindah membuat mereka sangat menyedihkan begitu. padahal alami seindah itu ya Pak Indah ya. banget begitu. Nah, Iya. makanya kita kemarin mengajak Menteri ke sana dan melihat langsung. Artinya dengan datang ke sana
mudah-mudahan nih kita menginformasikan secara tidak langsung kepada Iya. masyarakat kita. Sebetulnya silakan saja masyarakat untuk berlibur, berkreasi ke pulau Lagoy, ke Lagoy itu atau ke Bali atau kemana, ke NTB Iya. atau ke Bandung, kemana saja yang potensi pariwisatanya luar biasa, silakan saja. Nah, kita akan juga memberikan informasi kepada negara luar tentang daerah-daerah yang memang potensi pariwisatanya sangat luar biasa. Tetapi mereka itu, informasi yang kami terima untuk perhotelan gitu, mereka bisa di Sevitan itu sampai satu hari itu bisa 2 kali pagi sama sore begitu. Nah, jadi itu yang mereka lakukan dalam rangka memberikan keyakinan kepada masyarakat yang ada dan kepada masyarakat yang luar. Oh, silahkan datang untuk menikmati alam yang begitu indah, alam Indonesia kita ini. Nah, contohnya misalkan di Bintan itu ya Pak ya, Ya. mungkin ada apa aja sih Pak di sana biar olahraganya yang bikin, karena di sana kan pantai, laut gitu ya Pak ya? Ya, jadi sebetulnya event-event sport tourism mereka sangat luar biasa. Kita melihat ada Tour de Bintan, Iya. ada triathlon, Iya. ada 10K-nya, dan itu luar biasa. Jadi saya menyaksikan langsung itu potensi sport tourismnya. Memang turis yang datang itu memang pesertanya 95% itu memang turis di sana itu. Memang beneran orang Iya, luar gitu ya orang Pak luar ya? yang hadir. Nah, itu mereka siapkan dalam bentuk paket-paket gitu. Iya. Include penginapan, include transportasi penjemputan. Nah, Jadi terima beres gitu ya, Pak ya? Include juga dengan konsumsi yang disediakan. Nah, jadi saya pikir ke depan kita berharap sering apa yang disampaikan Pak Menteri kepada kita semua, bagaimana kita memberikan keyakinan kepada teman-teman kita yang ada di luar gitu. Untuk silakan datang ke Indonesia. Mudah-mudahan ya kita berharap dengan sudah adanya vaksin dan pandemi ini bisa cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas secara normal. Iya, normal lagi ya Pak Iya, ya, supaya karena memang Indonesia itu kan semenarik itu ya Pak, maksudnya alamnya segala macam. Mungkin tadi kan yang disebutkan adalah di Bintan, tapi sebenarnya daerah-daerah lain juga nggak kalah serunya nih gitu tidak kan. hanya Bintan. Kemarin 2 bulan yang lalu saya ke Manado. Apalagi tuh Pak. Manado ada Bunaken. Nah. Terus saya diajak terbang layang. Oke. Luar Sensasinya ini ya beda banget ya Pak ya. Ya, luar biasa di gunung apa saya lupa gunungnya. Saya terbang 20 menit di atas ketinggian yang saya pikir sangat indah dan sangat menawan begitu. Nah, kita sempat berdiskusi, bercerita dengan pelaku sport tourism di sana begitu. Nah, kemarin dengan pandemi berarti ya. Jadi mereka memang agak sedikit kesulitan gitu. Tadinya potensi perekonomian itu luar biasa di sana. Mulai dari transportasi driver itu, terus ada konsumsi juga, ada pelaku dari teknis terbang layang itu sendiri begitu. Nah, tadinya alhamdulillah mereka mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa dari kegiatan itu gitu. Nah, kemarin sempat kita tanya, kalau untuk domestik itu sekali terbang itu 750.000 begitu. Terus kalau untuk orang luar itu 1 juta. Nah, itu bisa bisa didapatkan untuk PAD daerah juga. Iya, gitu. benar. Jadi untung semuanya ya Pak ya. Iya, betul. Luar biasa. Jadi semua saling berkaitan. Iya, satu saling sama berkesinambungan, lain. saling membantu juga kayak Nah. gitu. Nah, kalau misalkan bicara yang di dalam negeri, nah kalau di luar negeri mungkin ada role modelnya gitu Pak? Mungkin kalau untuk sport tourism ini yang jadi acuan. Tidak usah jauh-jauh mungkin ya. Kita punya negara tetangga Thailand yang sekarang mereka sudah konteks, tadinya mereka berharap dari hiburan ya. Kita kan nggak bisa pungkiri Thailand. Iya. Nah, sekarang mereka udah mengalih kepada pariwisata. Mereka jual paket-paket pariwisata ke negaranya begitu. Mulai dari misalnya mereka mau melakukan apa, terus ditawarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan, misalnya mereka mau melihat apa gitu. Nah, ke depan ini harapan dari Pak Menteri, pariwisata kita bisa melakukan hal yang sama mungkin. Kita bisa menjual paket-paket sehingga ini menjadi daya tarik untuk orang luar bisa hadir ke negara kita. Tapi nggak cuman liburan doang nih, tapi Iya. ternyata bisa merasakan apa ya, olahraganya, Iya. sensasinya kan pasti beda-beda tuh Pak di Pasti. tempat lokasi gitu Iya, ya. benar. Termasuk nanti bisa kulineran juga ya sekali. Pasti dong.
Kalau kuliner bangsa kita, wah Waduh. luar biasa. Pengen balik lagi ya. Iya. Nah, kalau misalkan tadi kan mungkin lebih ke sport tourism. Nah, kalau berarti itu juga akan berkesinambungan juga untuk di sport industrinya ya, Pak ya? Nah, sport industri adalah hal yang tidak kalah penting. Kemarin waktu Haornas, Bapak Menteri mencanangkan 3 tema sekaligus, luar biasa beliau. Beliau canangkan terkait dengan sport science, sport tourism, dan sport industry. Sport science adalah hal yang memang tidak bisa kita tawar lagi untuk kita melakukan itu. Karena olahraga perlu teknologi begitu. Yes. Bagaimana kita memberikan bentuk latihan-latihan kepada atlet, metode-metode latihan, Iya. evaluasi. Jadi dibekali gitu ya, Iya, Pak? dibekali harus. Jadi pelaku olahraga harus melek dengan IT. Iya. Itu sudah nggak bisa kita pungkiri, Li. Udah wajib ya? Sudah waktunya, tidak hanya mereka dulu sebatas pernah jadi atlet terus sekarang mau melatih. Nah, itu udah Berarti udah ada spesifikasi lebih lagi ya, Pak ya? Harus gitu. Di pelatih kita siapkan Oh, untuk makin bisa bersaing lebih ya? melek lagi dengan sport science. Sport tourism juga seperti itu, karena memang devisa yang luar biasa bisa kita hasil dengan sport tourism. Nah, sport industri juga. Nah, kemarin di dalam Haornas itu juga sport industri menjadi penekanan oleh Bapak Menteri dan Bapak Presiden gitu. Terkait dengan terkait sport industri kan ada 2, ada eventnya dan ada produk dari industri itu sendiri. Nah, terkait dengan eventnya kita bisa melihat bagaimana selama ini pelaksanaan Liga 1 sepak bola kita, ada IBL kita, terus ada event-event yang lain, bola voli kita yang penontonnya sangat luar biasa. Itu adalah sport industri. Nah, ini kan terhenti sekarang pandemi ini. Nah, ya memang kita prihatin dengan kondisi seperti ini. Tapi kita tidak boleh berleha-leha dengan kondisi seperti ini. Kita harus mencari solusi-solusi apa yang akan kita lakukan sehingga industri kita bisa berkembang. Kemarin contohnya untuk sepeda, alhamdulillah ada beberapa produk-produk dalam negeri yang sudah melahirkan produk-produk sepeda yang bisa kita pakai, dan itu layak untuk kita pakai. Dan itu emang layak memang dipakai itu tadi ya, jadi memang wajar kalau memang misalkan kita diakui juga ya, Pak ya? Benar. Nah, sebetulnya potensi sport industri itu kita punya cabang olahraga itu kan puluhan. Iya. Nah, kalaulah seandainya potensi peralatan yang dipakai oleh olahraga itu adalah bisa memakai produk dalam negeri, wah saya pikir itu akan lebih luar biasa dengan penduduk kita yang sekian banyak kan betulnya. Nah, berat sih memang, tetapi bagaimana regulasi-regulasi tentang bagaimana produk-produk itu bisa diakui. Yang jelas harus ada standarnya gitu. Kalau Indonesia kan ada SNI-nya, harus diakui oleh induk organisasinya. Nah, bagaimana ini harus? Ya, artinya memang produk-produk kita itu memang harus kita persiapkan betul-betul. Pekerja-pekerjanya harus kita bina, kita latih. Gitu. Berarti memang kita akan menuju ke sana ya, Pak ya? Yang melatih, membekali semua pelatih dan juga atlet-atlet kita, terus termasuk industrinya juga digenjot segala macam ini, terus termasuk juga mengenjot sport tourismnya juga. Kita benar-benar on the track ke sana ini, Pak. Ya, jadi penekanan itu kembali kita sampaikan. Sebetulnya dasar awal Pak Menteri itu pingin bangsa kita ini di awalnya harus bugar dulu sih sebetulnya. Bugar dulu. Ya, bugar dulu. Bugar itu bagaimana? Ya harus berolahraga. Berarti dari diri sendiri dulu ya, Pak? Iya, harus bugar berolahraga. Nah, sekarang kita pingin sekarang ini kita bagaimana untuk meningkatkan dulu partisipasi masyarakat untuk berolahraga. Itu susah sekali, Kak. Iya, agak berat sih memang. Nah, kita untuk masyarakat perkotaan saya pikir kita sudah tidak worry lagi ya. Artinya kesadaran mereka sudah mulai ada dan mulai tinggi. Tetapi saudara-saudara kita yang ada di pedesaan di pelosok sebetulnya bertin ya alhamdulillah sebetulnya mereka sangat terbantu dengan aktivitas fisik mereka. Tetapi kan gerakan mereka tidak teratur gitu. Nah, dan nggak teratur tadi. Jadi kalau mereka bertani, mereka nelayan, kan fisiknya luar biasa. Nah, makanya kembali Pak Menteri bersama Pak Deputi, kita 2021 mencoba membuat kegiatan-kegiatan yang itu berasal dari bawah. Gitu. Kita buat event-event yang memang berjenjang.
berjenjang dari mulai masyarakat terendah dulu, seperti nanti akan ada lomba senam misalnya, tapi kita mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan ke tingkat kabupaten, ke kota kabupaten, terus ke provinsi dan ke nasional. Nah, tetapi penekanan kita kepada pesertanya adalah betul-betul ibu rumah tangga begitu. Oh, itu karena yang paling mudah ya Pak, atau mungkin memang mereka yang jadi sasarannya atau Iya, gimana? mereka harus menjadi sasaran kita. Karena mereka gitu. juga yang bekerja sehari-hari dan Iya. kadang-kadang lupa olahraga ya Pak Iya ya? betul, jangan lupa berolahraga. Oh, oke. Saya udah bisa membayangkan itu bagaimana sore-sore ibu-ibu PKK itu hadir di lapangan-lapangan terbuka, mereka berlatih senam yang kita nanti akan berikan kepada masyarakat ya. Oke. Terus kita perlombakan, Oh, iya. tetapi dengan kondisi-kondisi ya alami begitu. Kita tidak ingin misalnya pesertanya itu nanti memang para instruktur senam, tidak. Kita pingin ibu-ibu rumah tangga yang betul-betul hadir di peserta itu. Justru mereka yang makanya membangkitkan semangat olahraganya itu ya Pak ya. Benar. Nah, itu kan susah ya Pak. Jadi nanti metode-metode apa yang bikin senamnya lebih semangat itu, apakah ada senam khusus atau apa mungkin yang Kemenpora lagi gagas? Sebetulnya ada senam. Sebetulnya Kemenpora itu sudah punya beberapa senam yang senam baku ya, yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Yang pertama sekali itu ada senam joget juara. Asik, iya. Ada stay at home tadi ya. Terus baru-baru ini alhamdulillah nih kita launching sebuah senam Sundu Langit. Senam Sundu Langit. Iya, itu luar biasa dan saya pikir begitu banyak sekarang permintaan dari kabupaten kota ataupun provinsi untuk mereka juga diberikan pengetahuan tentang bagaimana melaksanakan senam Sundu Langit ini. Senam Sundu Langit ini kemarin secara resminya sudah di launching oleh Bapak Menteri, yaitu pada bulan Oktober kalau kami tidak salah, pada tanggal 18 Oktober secara resmi beliau melaunching dan kita laksanakan workshop untuk kegiatan itu, sehingga waktu itu sudah ada sebanyak 150 orang instruktur senam Sundu Langit. Nah, dari 150 orang ini kita harap mereka bisa menyebar kemana-mana dan alhamdulillah beberapa teman kita insya Allah kalau saya nggak salah Senin depan ada yang di Bali, sekarang ada yang di Palembang. Terus jadi ada yang sudah disebar di ya kita sebarkan tergantung permintaan daerah gitu. Nah, kita berharap suatu saat senam ini bisa menjadi senam yang memang membudaya di tengah masyarakat, karena senam ini adalah senam yang gerakannya itu berasal dari cabang olahraga sepak bola. Dulu awal mulanya muncul jadi, itu. Kita nanti menemukan seperti adanya gerakan melempar, menendang, terus menghiding gitu, terus menangkap gitu, dan pokoknya ada 7 gerakan sepak bola yang ada di gerakan senam Sundu Langit ini. Nah, kemarin kan juga sempat viral nih Pak nih senam Sundu Langit ini. Ini juga pesertanya kebanyakan juga yang ada ibu-ibu juga Pak atau semuanya atau gimana? Jadi berarti pesertanya siapa saja, silakan saja. Kita memang mengharap pasar kita itu adalah seluruh masyarakat. Iya. Sebetulnya senam Sundu Langit itu bagian dari salah satu senam saja untuk masyarakat itu bisa berolahraga begitu. Sebetulnya tergantung kepada masyarakat, tinggal pilih sekarang Ibu. Iya. Mau bagaimana? Yang penting mereka berolahraga. Yang penting mereka berolahraga. Nah, pemerintah menciptakan beberapa hal untuk masyarakat melakukan hal-hal itu gitu. Nah, kalau kita di Kemenpora misalnya ada senam sah, ada senam duilah yang untuk orang-orang tua di olahraga tradisional Terus ada si Olga untuk anak-anak kita dari teman di ASDEP lain begitu. Terus ada joget juara, silakan saja. Nah, untuk itu seperti saya sampaikan tadi, kita mencoba ini membuat bentuk-bentuk kegiatan olahraga masyarakat yang masyarakat tinggal pilih apa gitu. Kalau mereka sulit kan tinggal, yang penting satu hari mereka bisa berjalan kurang lebih seperti saya bilang tadi, ya minimal ada 7.000 langkah atau berolahraga selama 30 menit setiap harinya begitu. Teraturnya itu sih Pak mungkin yang susah ya ibu-ibu ya. karena semakin kesini kan semakin banyak kayak misalkan ada yang personal trainer yang dipanggil ke rumah misalkan kayak gitu, terus atau mungkin cukup berjalan kaki, ternyata juga yang penting tuh 30 menit begitu ya Pak ya? Iya. Terus mungkin atau yang suka lari di GBK atau kayak gimana segala macam. Ada banyak cara tapi masih
masih nggak maunya nih, itu loh yang bikin PR-nya gitu ya Iya, Pak, yang benar. bikin gregetnya. Nah itu kalau misalkan dari Kementerian Kemenpora ini akan bikin apa lagi Pak yang kedepannya sesaat? Untuk khususnya untuk olahraga rekreasi di tahun 2021 kita mencoba membuat kegiatan-kegiatan. Sebetulnya kita masih agak sedikit ragu atau bimbang dengan kondisi Karena di tengah pandemi ya, Pak, ya? gitu. Jadi kegiatan kita lebih separohnya memang sudah kegiatan normal yang kita buat. Tapi tidak tertutup juga kemungkinan kalaupun masih pandemi kita harus menciptakan bentuk-bentuk kegiatan olahraga yang memang itu bisa mengajak masyarakat untuk melaksanakan aktivitas berolahraga. Saya pikir ini adalah memang tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja, Iya, saya iya. pikir ada pihak Kesadaran swasta ya? juga, Iya, pihak iya. masyarakat juga. Ayo, mari kita bersama-sama. Gitu. Tetapi memang seringkali apa yang menjadi sedikit keraguan-keraguan kita masyarakat ini kalau sudah melakukan aktivitas itu takutnya lepas kontrol. Mereka tidak melaksanakan protokol kesehatan untuk melakukan hal-hal olahraga itu. Itu Nah, ya, itu yang menjadi beban berat kita. Contohnya di beberapa kegiatan, kebetulan di olahraga rekreasi ini kan ada beberapa bidang kegiatan. Ada namanya juga olahraga PTW. PTW itu adalah petualangan, tantangan, dan wisata. Artinya ekstrim sport pun itu menjadi bagian dari olahraga kita. Nah, seperti para layang tadi itu adalah olahraga ekstrim sport. Terus ada arung jeram, terus ada BMX, freestyle, banyak hal yang bisa dilakukan. Iya, jenis oleh olahraganya. masyarakat. Nah, gitu. di era pandemi olahraga seperti itu kita lakukan, tetapi banyak yang lebih kepada secara virtual, perlombaan dan lomba-lombanya. Kemarin seperti Indonesia Beryoga juga. Iya. Nah, ada lomba secara virtual, terus ada juga senam poco-poco, terus ada banyak hal yang sekarang kembali tinggal masyarakat mau pilih mana, mau olahraga apa masyarakat begitu. Ayo mau yang mana nih? Nah, kalau mungkin yang terakhir nih Pak, jadi Ya. untuk imbauan gimana caranya kita tetap semangat mungkin, atau memang kita tuh harus, kan jangan sampai kita sakit dulu nih baru olahraga gitu kan. Nah, itu apa sih yang harus kita ingat supaya kalau memang misalkan bahwa sehat itu kan selain penting, terus apalagi di masa sekarang nih perlu banget olahraga kan, meskipun sebenarnya hanya jalan kaki 30 menit di sekitar rumah aja kan, atau mungkin bahkan yoga yang hanya di ruangan bisa kan Iya, ya Pak, bisa. kayak gitu. Benar, Nah, benar. itu mungkin imbauannya Pak. Ya, jadi kita menghimbau masyarakat silakan untuk tetap berolahraga di mana saja masyarakat bisa melaksanakan aktivitas berolahraga, di rumah, di luar, di ruangan terbuka, silakan lakukan aktivitas itu. Tapi yang paling penting kembali kepada hal yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden, Bapak Menteri, bagaimana memang protokol kesehatan harus menjadi hal yang nomor satu yang harus Nomor satu banget. ya nomor satu banget yang harus jadi perhatian kita gitu. Nah, untuk itu kepada masyarakat ini kami menghimbau jangan hanya berdiam diri, karena memang untuk meningkatkan imun kita ini kan banyak hal yang harus kita lakukan. Pertama sekali adalah memakan makanan yang bergizi, salah satunya istirahat yang cukup, terus berolahraga, terus buatlah kita mungkin bisa bahagia sehingga hormon endorfin kita katanya bisa meningkat. Makanya itu. Tapi ada kata kunci yang paling hebat. Apa tuh Pak? Jangan lupa selalu bersyukur. Mungkin itu harus menjadi Bener. iya. Kayak gitu. Nah, kalau protokol kesehatan yang diterapkan sama Kementerian Kemenpora ini untuk olahraga ada khusus yang kayak gimana gitu nggak? Nah, kemarin waktu kegiatan Prahornas kita membuat perlombaan di kantor, yaitu lomba senam aerobik. Oke. Waktu itu kita buat untuk 4 kategori, dan satu kategori itu jumlahnya maksimal 100 orang. Nah, mereka berlomba di ruang terbuka dengan mengikuti protokol kesehatan. Mereka harus memakai face shield. Yes. Kita sediakan face shieldnya. Wajib ya Pak ya? Ya, kalau mereka nggak pakai masker ada face shield gitu. Kan kalau pakai masker berlomba aerobik kan agak sedikit terganggu. Iya, Tapi iya. kalau pakai face shield mungkin mereka masih bisa bernapas. Terus jaraknya kita atur. Kita sediakan juga tempat-tempat untuk cuci tangan bagi masyarakat yang sudah melaksanakan aktivitas. Dan berarti itu luar biasa begitu.
satu hari kita buka pengumuman itu, satu hari itu langsung penuh gitu. Jadi ternyata sebenarnya kepengen jadi ya banyak ada nih. 400 orang peserta untuk 4 kategori yang kita maksimalkan, satu kategori itu 100. Duh, pada nelpon semua teman-teman di sini. Kewalahan ya sampai. Kewalahan kan slotnya terbatas hanya 100. Nah, karena memang itu tadi kita hanya ingin mencoba memberikan edukasi kepada masyarakat pelaku olahraga atau masyarakat yang suka berolahraga. Kita sebetulnya kalau kita tidak mau mengikuti protokol kesehatan kan bisa saja kita buka sebanyak-banyaknya, tapi nggak itu yang menjadi tujuan kita. Yang menjadi tujuan kita adalah protokol kesehatannya, jumlah pesertanya tertentu, terus mengikuti protokol kesehatan. Nah itu yang kita berikan terus. Nah kebetulan kemarin itu luar biasa, dari Jawa pada datang semua, dari Bali juga pada datang, dari Kalimantan. Gitu. Nah mereka sangat antusias untuk melakukan, karena memang hampir kurang lebih 1 tahun mereka tidak melaksanakan aktivitas. Gitu. Nah, dengan kegiatan kemarin kita buka, mereka sangat senang, mereka bisa bersilaturahmi antara satu sama lain, bertukar informasi yang paling penting. Nah, karena kadang-kadang tuh kayak misalkan saya pengen olahraga, tapi karena nggak ada temen saya jadi males, Pak. Benar. Nah, kayak gitu. Makanya kalau misalkan rame-rame mungkin ada semangatnya kayak gitu kali. Betul. Apalagi bersepeda kan. Nah, kalau makanya. berarti mau bersepeda sendirian aja paling mikir nih. Tapi misalnya kalau ada pendampingnya nih, kalau untuk bersepeda tambah semangat olahraganya. Makanya kayak tiba-tiba ke Kota Tua aja, temennya tiba-tiba di mana gitu, Ancol mungkin ya kayak benar, gitu. Jadi memang semangat itu memang, tapi memang kita juga wajib memunculkan semangat sendiri gitu ya Pak, karena ya kita harus sadar sama kesehatan diri sendiri gitu ya Pak ya. Jadi ya saya kadang-kadang bangga juga dengan masyarakat kita ini. Bangganya. Iya, gimana ya? Kebetulan saya kan juga memang hobi berolahraga, apalagi bersepeda ya. Kebetulan kan saya tinggalnya di arah Gading Serpong di sana. Itu di daerah BSD itu terus di Gading Serpong itu, waduh, masyarakat yang melaksanakan aktivitas berolahraga, bersepeda, jalan kaki, jogging itu luar biasa. Terus saya coba bergeser. Kemarin ada kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman kita ke Alam Sutra ya. Oke, di Alam Sutranya. Ya, saya lihat juga kesana luar biasa lagi gitu. Setiap Sabtu Minggu itu penuh ya. luar biasa. Terus kita apalagi di Senayan kan. Aduh. Kita nggak bisa pungkiri, di Sudirman juga itu. Iya. Saya sempat juga mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi. Terus saya bersepeda di Sudirman, waduh, luar biasa gitu. Terus di semua tempat-tempat di hari libur itu masyarakat melaksanakan aktivitas begitu. Makanya memang jangan berhenti untuk beraktivitas ya Pak. Benar, harus ingat, kita harus berkeringat ya Pak ya. Iya, harus berkeringat. Kayak Tadi gitu. berkeringat nggak? Ya pas perjalanan ke sini sih, mungkin pas kosan kali ya. Kayak gitu. Mungkin abis ini kita olahraga aja ya kali ya Pak ya. Setuju. Oke. Gitu. Nah gitu kali ya. Mungkin abis ini berarti kita mungkin teman-teman yang pengen banget mungkin bisa pengen olahraga sama pengen rekreasi, bisa nih ngeliat sekitar Indonesia tuh punya banyak sekali sport tourism yang menggiurkan ya Pak. Maksudnya menggoda untuk didatangi gitu ya. Nggak cuma di Bali doang nih gitu kan. Jadi, ya. kalau dulu ada istilahnya olahraga rekreasi itu adalah berolahraga di waktu luang gitu. Iya kan? Tapi sekarang nggak harus begitu. Sekarang kita harus meluangkan waktu untuk berrekreasi. Iya, justru benar-benar dijadwalin kapan nih gitu kan. Iya, makanya disatuin paket sama liburan tadi kan Pak. Gitu. Yang kepengen liburan nih langsung aja ya. Ini banyak kan ya Pak pilihannya di Indonesia nih. Di Indonesia luar biasa. Jangan kaget kalau misalkan terlalu banyak gitu kali. Mungkin gitu kali ya Pak ya. Perbincangan hari ini. Jadi sekali lagi jangan bosan-bosan untuk saling mengingatkan. Kadang-kadang kan ada teman kita yang dongkol, kita ingat, maskernya jangan lupa, ada yang kesal. Kita biar aja, nggak apa-apa. Itu kan semua demi kebaikan kita. Karena kita belum tahu ini, kita apakah sehat atau tidak, atau apa teman kita sehat atau tidak, kita nggak tahu. Nah, mari kita untuk saling menjaga. Seperti hari ini saya dengan Berti, kita saling pakai face shield, Berti juga pakai face shield. Nah, ini kan alangkah indah begitu. Saling menjaga satu sama lainnya. Oke, siap. Terima kasih banyak. Jadi jangan males, ayo olahraga, terus ayo berkeringat gitu ya Pak ya. Benar. Olahraga tuh dimulai
dari sekarang ya, jangan besok. Kalau Iya. besok ditunda lagi Nah, gitu setelah kali. ini kita olahraga. Nah, baik. Terima kasih ya Pak ya Ya. waktunya. Habis ini kita olahraga. Sampai jumpa semuanya. Ya, Jangan pemirsa. lupa. Salam olahraga. Ya, salam olahraga. Nah, kalau salam olahraga Gimana, itu Pak? balasnya harus jaya. Oh, oke Pak. Nah, Diulangi saya Pak. sebut ya. Mm-mm. Salam olahraga. Jaya. Iya. Gitu ya Pak. Sampai jumpa lagi di YouTube-nya genpi.co. Like, comment, dan subscribe. Dah. I can't stay.